bisa rutin lagi untuk investasi. Dan kalau memungkinkan sih dengan income dan juga tabungan yang sudah terkumpul saat ini maunya buat bisnis gitu. Lanjut untuk kesehatan sih, goals-nya saya itu karena baru sebulan ini memang rutin yoga, jadi goals-nya bisa yoga dengan rutin, lalu juga lagi belajar untuk mindfulness. Jadi untuk menerapkan mindful eating, mindful walking, dan praktik-praktik mindfulness. Dan untuk yang tadi yang di sebelah kanan itu belum saya tulis sih banyak hal karena terkait waktu juga. Tapi kalau saya tangkap dari Kak Mita tadi, kalau ada goals itu kan hasil, jadi yang di sebelah kanan tuh lebih ke dalam prosesnya itu tantangan-tantangan apa sih yang akan dihadapi. Itu sih insight-nya tadi, cuman memang belum ketulis sih Kak Mita untuk tantangan-tantangan. Tapi kalau dari Devi sih saya sendiri, tantangan itu yang saya bisa handle saat ini, yang saya rasa untuk tantangan di pribadi itu sudah bisa terhandle. Namun kalau yang eksternal seperti orang tua, hal-hal di luar diri itu yang masih jadi PR sih Kak. Makanya tadi maunya sambil nanya juga, mungkin dikasih feedback dulu nanti baru saya bertanya. Oke. Thank you. Panitia nggak apa-apa agak mundur waktunya karena saya juga telat ya. Enggak Ibu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya, agak telat dikit. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi karena kita jarang ketemu, mudah-mudahan ini kita manfaatin dengan baik sebaik-baiknya gitu. Jadi mohon maaf kalau lebih dari jam 10 durasinya gitu ya, karena saya ada spare waktu buat teman-teman. Nah, untuk Depik gitu ya, kamu udah punya keinginan untuk karir S2 gitu ya, kemudian udah menjalani beasiswa juga gitu kan, kamu dari psikologi juga gitu, kemudian apa sih yang mendasari kamu untuk memilih menjadi psikolog anak gitu, yang ada berkaitannya dengan pendidikan juga? Apa ya yang kira-kira eager-nya buat kamu ngambil topik itu gitu kan? Karena dulu pun saya waktu begini, orang tuh bilang kalau kuliah masuk psikologi itu kayak berobat jalan. Mohon maaf teman-teman, kita mendapatkan berobat jalan tuh dari psikologi gitu. Justru setelah saya jadi psikolog, saya tuh belum langsung praktek gitu. Saya ada jeda waktu untuk saya praktek gitu ya. Alasan kenapa kita pengen jadi psikolog anak gitu, mungkin kamu bisa review sebelum-sebelumnya ke kehidupan kamu. Apa sih yang menunjang kamu sehingga kamu untuk menjadi psikolog anak gitu kan? Apakah saya cukup dekat sama anak-anak, saya cukup sabar menghadapi anak-anak, atau sebenarnya saya ingin anak-anak itu mendapatkan perlakuan yang tepat pola asuh dari orang tua, karena mungkin waktu zaman saya dapatnya yang pola asuh yang nggak tepat. Nah, itu yang behind the reason-nya kamu ngambil profesi atau pekerjaan itu kamu harus cari tahu dulu gitu Depi. Ya. Saya nggak tahu gitu ya, ini correct me if I'm wrong gitu ya. Kemudian bisa itu kamu pengen dapat sertifikasi olahraga gitu. Nah, sertifikasi olahraga ini untuk anak-anak general atau ada spesifiknya gitu, dan itu berapa lama gitu kan? Karena sertifikasi itu sekarang tuh zaman sertifikasi teman-teman. Kita tuh udah selesai kuliah, habis itu ketika kita kerja akan ada sertifikasi macam-macam gitu. Siapkah keuangan saya untuk mendukung sertifikasi saya? Apalagi menjadi seorang psikolog tuh sertifikasinya macam-macam yang harus diambil, terapinya macam-macam gitu yang pas gitu ya. Dan itu nggak mudah. Setiap level tuh mahal banget biayanya gitu untuk sertifikasi. Nah, sudahkah saya membuat rencana tabungan saya untuk pengembangan karir saya gitu. Jadi kalau saya boleh sharing, ketika waktu saya ngambil kuliah S2 gitu ya, saya memang tidak bisa kerja sama sekali. Karena itu dari tuntutan dari kampus, jadi udah dari A sampai Z, dari awal sampai akhir kuliah S2 itu udah dikasih tahu, kamu nanti akan apa, step-stepnya, jadi kamu tidak bisa sambil
nyambil kerjaan atau jadi volunteer karena nggak bisa sama sekali gitu. Dan memang benar akhirnya ketahuan saya nggak bisa gitu. Tapi ketika saya udah selesai kuliah nih, kuliah dengan title S2, saya buat decide untuk 5 tahun setelah saya lulus gitu ya, saya pengen dapat sertifikasi internasional sama nasional. Itu wajib gitu. Tapi internasional ini yang diakui seluruh dunia, jangan yang diakui di Indonesia gitu kan. Karena kalau misalnya nggak diakui di Indonesia, percuma kita ngambil gitu loh. Karena contohnya kayak saya brand spotting gitu ya. Brand spotting itu diakui di internasional. Di Indonesia juga diakuin gitu kan. Makanya saya ngambil itu. Kemudian ketika kamu ngambil sertifikasi, ini buat teman-teman juga yang lainnya, ketika ngambil sertifikasi apapun atau webinar apapun, coba untuk diuji coba dulu. Kalau misalnya sertifikasi kan sebelum ada sertifikasi ada webinar atau seminarnya gitu ya. Apakah itu tepat buat saya, cocok buat saya. Saya juga harus tahu karakter saya gitu. Kayak misalnya gini, saya tuh lagi belajar tentang coaching gitu ya. Ternyata saya kurang comfort menjadi seorang coach gitu. Jadi untuk ngambil sertifikasi coach daripada saya buang duit gitu, saya lebih banyak menjadi seorang coach dibandingin coach gitu ya. Nah, untuk menjadi seorang coach itu seperti apa sih? Saya dalamin dulu seminar-seminarnya seperti apa. Karena ujian menjadi seorang coach di level 1 tuh beratnya minta ampun gitu kan. Nah, itu pasti kamu David juga udah tahu gitu kan. Nah, itu yang David juga harus tahu. Jadi di 5 tahun ini saya setidaknya misalnya 2 sertifikasi internasional, 3 sertifikasi Indonesia yang diakui gitu, yang diakui di lembaga semuanya yang ASEAN lah. Jadi biar kamu tidak ngabisin duit gitu loh. Sayang kan bayar sertifikasi itu mahal gitu. Nah, hati-hati juga memilih vendor yang menyelenggarakan sertifikasi gitu ya teman-teman. Apalagi sekarang tuh udah ada BNSP. Kamu cek ke BNSP-nya apakah vendor yang melakukan sertifikasi ini diakui sama BNSP. Kayak coach gitu ya. Kalau kamu pengen ngambil seorang coach gitu ya, ada namanya Wadah International Coaching Federation. Itu tuh yang saya tahu sedikit lembaga di Indonesia yang diakui sama mereka gitu. Nah itu teman-teman ketika ngambil kuliah, ngambil sertifikasi, coba untuk lebih dalam lagi mencari tahu gitu ya. Gitu. Kenapa lucunya lagi adalah kenapa saya waktu itu nggak mau ngambil UI S2-nya tapi lebih di Atmajaya gitu. Karena waktu itu saya dapat feeling yang nyaman ketika saya di fasilitator sama Atmajaya. Jadi saya waktu itu ikutan tugasnya mereka selama 3 hari 2 malam gitu. Saya mendapatkan kenyamanan gitu. Saya nggak tahu nih di UI itu seperti apa gitu. Setelah saya tahu ceritanya, saya bersyukur dapat di Atmajaya karena A sampai Z udah diurusin gitu kan. Dari tempat prakteknya udah diurusin, nyari kliennya udah diurusin, segala macam. Jadi saya lebih gampang. Cuman memang waktu ngambil tesis, karena saya tesisnya psikologi klinis eksperimen, jadi ada pre dan post gitu, itu memakan waktu hampir 1 tahun. Nah itu yang kita juga harus tahu nih ketika kita kuliah, ketika kita kerja, kantor kita itu tempat kita kuliah sama tempat kantor kita tuh memberikan fasilitas apa sih untuk pengembangan diri kita gitu. Kemudian untuk kamu keuangan investasi rutin itu udah bagus gitu kan, konsisten gitu. Kuncinya itu adalah konsisten dan disiplin gitu. Karena sama kayak kesehatan, orang tuh banyak ketika udah berat, udah sakit baru ke dokter. Mereka jarang untuk melakukan prevention gitu ya teman-teman, termasuk terkait mental. Jarang banget kalau udah depresi, udah nggak tahu apa segala macam baru ke profesional gitu ya. Nah itu juga ketika diberikan tugas sama profesional kesehatannya, ketika diberikan tugas sama coachnya, kita cuma ngerjainnya tuh seminggu di awal, tapi habis itu berikutnya enggak gitu. Padahal teman-teman, otak kita itu ya untuk merekam sesuatu gitu ya, sesuatu habit itu tuh setidaknya 2 minggu, butuh waktu 2 minggu minimal gitu ya, supaya kerekam bahwa ini tuh kebiasaan yang harus kita lakukan setiap hari, bukan pas ada tamunya aja gitu, pas kita ada maunya baru kita lakukan. Enggak, otak kita tuh sangat-sangat butuh diajarkan untuk rutin, untuk disiplin, untuk konsisten melakukan sesuatu gitu ya. Kemudian kamu sebulan ini berlatih yoga, berlatih mindfulness eating segala macam, itu udah bagus banget gitu kan. Tapi saran saya adalah mencari sources lagi, apalagi gitu ya, yang materi yang bisa
untuk merilis emosi kamu gitu kan, karena kadang kita tuh manusia suka nggak enakannya kalau misalnya marah gitu ke orangnya langsung gitu kan, takutnya sakit hati kitanya yang sebenarnya marah, tapi nggak enakan akhirnya kita mendem sakit hati sendiri, kenapa fisik segala macam kan. Nah, pernah saya tuh selalu ngasih ke klien saya tuh, saya bersyukur sih sama klien-klien saya tuh nggak needy sama saya bersyukur banget gitu. Jadi kebanggaan buat saya itu adalah klien saya tuh nggak needy sama saya, karena saya nggak bangga jadi psikolog yang selalu dibutuhkan sama klien. Saya nggak bangga sebenarnya gitu, karena buat saya itu saya gagal gitu. Itu kenapa saya berani bilang kayak gini, karena para mentor saya, profesional kesehatan saya tuh mengatakan bahwa kalau kamu selalu ke saya, kamu tuh akan bergantung sama saya. Kalau saya nggak ada, siapa yang akan menolong kamu? Nah, makanya perlu untuk mencari resource healing yang macam-macam. Mindful kan juga, mindful eating, mindful ketika kita melihat sesuatu, apapun itu juga, itu resource asalkan kita lakukan rutin setiap hari gitu dan konsisten. Nggak kayak apa ya, healing tuh nggak ada instan teman-teman. Healing tuh butuh proses sampai kita meninggal tuh kita harus healing gitu. Healing kehidupan dengan dunia agility ini gitu. Oke, Depik ada yang mau ditanya tadi katanya? Jelas banget sih Kak. Kalau mau tanya langsung tentang hal lain bisa nggak? Maksudnya masih ada hubungannya sih. Oh, Misalkan boleh. Kayak gini Kak, kan misalnya kayak kita kan Depi 24, jadi kan udah dewasa awal ya Kak ya. Jadi kayak untuk pengambilan keputusan untuk seperti yang goals Depi itu kan kita nggak bisa terlepas dari eksternal, yaitu orang tua. Nah, gimana sih caranya untuk kayak, kalau S2 kan di Bali belum ada ya Kak ya, untuk magister profesi. Kalau dari Depi ini udah siap tuh Kak, maksudnya dengan segala pros dan cons-nya itu. Ya pasti merantau itu susah, nggak segampang itu udah, maksudnya udah direncanakan lah. Tapi gimana sih caranya untuk meyakinkan orang tua khususnya biar apa ya, kita juga tenang, orang tua juga nggak khawatir. Itu sih Kak. Oke, kamu perlu cerita orang tua kamu apakah ada pengalaman buruk tentang kehilangan anak, ataukah orang tua kamu sering dapat dengar atau melihat hal yang tidak baik ketika anaknya tuh merantau gitu kan, apalagi perempuan gitu. Apa sih yang sebenarnya ketakutan orang tua itu, misalnya kayak aduh nanti nggak ada yang bantuin saya, nanti nggak ada yang saya jadiin curhat, atau apa sih ketakutan mereka gitu loh. Dan mungkin perlu untuk bertahap gitu ya, misalnya ketika misalnya kamu ngambilnya kuliahnya di daerah Jawa, misalnya Surabaya gitu kan, Surabaya dan itu dekat, kamu mungkin bisa setiap semester kalau ada waktu libur pulang aja gitu kan, ke orang tua gitu. Kan kamu bisa bilang gini, kuliah, saya pengen, Bapak Ibu restu nggak sih saya ngejar impian saya gitu kan. Kalau Bapak Ibu restu, saya mohon izin untuk melanjutin kuliah ini gitu kan. Nanti setelah saya kuliah, saya tidak akan berkarir di tempat saya kampus ini, tapi saya akan berkarir di Bali gitu kan. Nah, setiap Sabtu Minggu, setiap ada libur semester, saya akan pulang gitu. Kita akan komunikasi, kalau ada waktu libur panjang, saya akan pulang gitu kan. Jadi Bapak Ibu tetap bisa komunikasi sama saya. Saya tidak akan, Bapak Ibu tuh bisa komunikasi saya 24 jam, nanti akan saya kabarin gitu kan, bahwa saya itu kuliahnya dari jam segini. Kalau saya teman-teman saya di lingkungan saya itu ini loh orang-orangnya. Mungkin kamu juga mencari kos-kosannya atau tempat tinggal yang ada ibunya gitu ya, jangan ada bapaknya gitu kan, ibu kosnya gitu, karena kalau ada yang ibu kosnya yang diem di rumah saat itu juga, itu akan lebih safety mungkin ya. Nah, ketika kamu akan pindah kosan, ajak juga orang tua untuk untuk melihat situasi kosannya kamu, kampusnya kamu gitu kan. Terus perbanyak kayak kasih exposure yang baik-baiknya dari kehidupan anak rantau, kehidupan kuliah kamu, nanti karirnya kamu juga gitu. Karena orang tua tuh pasti mikirnya anak saya jangan kuliah tinggi-tinggi, kan ujungnya juga di rumah. Mohon maaf nih, di rumah pun juga banyak skill yang harus dipelajarin, bukan hanya tentang masak, nyuci segala macam gitu kan. Banyak banget gitu.
Nah, jadi perlu untuk diedukasi dengan halus lah gitu. Kayak misalnya kamu suka yoga, ibu bapak suka yoga nggak sih? Kalau bapak suka olahraga, ya udah sambil ngobrol sambil mereka menyukai hal yang menyenangkan itu akan lebih masuk smoothnya gitu teman-teman. Gitu. Wow. Nggak tahu nih dapat jawabannya atau enggak gitu. Itu based on Ya. experience sih. Banyak Kak, banyak insight sih. Makasih banyak kami Pak. Sama-sama. Oke. Jadi kita bisa panitia ke slide berikutnya. Terima kasih untuk Depik sama Dila yang udah berbagi sharing. Mudah-mudahan teman-teman yang lain kebantu dari ceritanya Dila sama ceritanya Depik ya untuk cara membuat desain live mappingnya gitu ya. Tidak hanya hard skill tapi juga soft skill gitu ya. Oke. Ke slide berikutnya. Oke. Nah, oke. Jadi teman-teman, apa sih sebenarnya membuat kita tuh hambatan kita dalam membuat desain kehidupan kita? Ini listnya, by the way teman-teman. Ini masih sedikit sih teman-teman, tapi ini yang saya dapetin ketika saya buat listnya ini. Jadi ada kayak kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kok dia di umur segini tuh udah sukses sih? Kok dia udah jadi manajer sih? Kok dia udah married sih? Kok dia udah punya anak sih? Kok dia udah kuliah di luar negeri, udah punya pekerjaan bagus dan segala macam. Karena mungkin ya teman-teman kita tuh terbiasa dibanding-bandingkan sama orang. Entah itu teman kita, entah itu orang tua kita. Jadi tuh kita tuh akhirnya kayaknya nggak cukup nih kalau kita nggak ngebandingin diri. Kayaknya wajib nih harus ngebandingin diri gitu. Kemudian overthinking. Jadi belum kejadian kita tuh udah overthinking mulu gitu ya. Kalau minggu lalu kalau nggak salah saya bahas tentang overthinking tapi di tempat yang lain. Jadi nggak. Jadi ada cara untuk mengelola overthinking. Kemudian obsesi. Pengen banget jadi dokter, pengen banget sukses 25 tahun supaya masuk Forbes 30 under 30 gitu kan, terkenal segala macam. Nah, itu ada obsesi yang itu obsesi diri kamu sendiri atau dari orang tua kamu atau kamu dipaksa untuk selalu perfect jadi orang. Nah, hati-hati juga gitu dan segala macam kendala yang teman-teman bisa baca di layar ini. Berikutnya. Nah, ini yang di slide ini sebenarnya saya pengen berbicara tentang dysfunctional belief itu adalah kepercayaan yang salah. Kepercayaan yang kurang tepat yang yang teman-teman yang teman-teman percayai. Contohnya, life is a finite game with winners and losers. Padahal kehidupan itu tuh nggak ada tentang kemenangan, nggak ada tentang kekalahan gitu kan. Kita tuh mau berlomba sama siapa sih? Tujuan kita berlomba apa? Terus kalau kita udah misalnya dapat pengakuan dan segala macam, terus next-nya apa gitu. Nah, jadi benarkah saya pengen sukses itu untuk sebenarnya tujuannya adalah saya dia meng-create orang sukses kembali gitu. Apakah saya pengen jadi bisnismen sebenarnya waktu wanita karir sebenarnya pengen memberdayakan orang lain gitu. Saya pengen punya banyak ilmu, habis itu pengen saya salurin nih ke orangnya. Tapi saya nggak perlu juga harus keluar di media sosial apa segala macam. Nah, apakah sebenarnya ketika kamu pengen ikutan lomba segala macam, kamu pengen dapat apresiasi. Apakah kamu pengen dapat apresiasi ini karena kamu nggak dapat apresiasi dari orang-orang terdekat kamu? Nah, apa sebenarnya yang motif dibalik setiap tindakan atau keinginan kalian itu juga harus diketahui, dan habis itu supaya tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu memaksakan diri, tidak terlalu obsesi banget gitu ya. Kalian perlu reframe kayak tadi, life is an infinite game with no winner or loser.
gitu. Kemudian ada hal-hal lain, tapi di sini notes yang paling bawah itu adalah kita tuh akan selalu membuat desain kehidupan kita yang dinamis. Teman-teman udah punya 5 tahun nih, maunya A sampai Z gitu ya, tapi tidak semua hal akan tercapai dalam 5 tahun. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Dan dalam mencapai keinginan-keinginan teman-teman, tidak akan pernah lurus-lurus aja. Teman-teman juga akan jatuh, akan kesandung, akan down, akan kadang-kadang berada di posisi atas, dan segala macam. Jadi, jadi jangan terlalu berusaha untuk menjadi orang yang perfect banget gitu ya. Berikanlah diri ruang untuk kayak kamu tuh ketika kamu down, kamu bisa memeluk diri kamu ketika down. Karena kamu udah terlalu nge-push diri kamu tuh menjadi orang yang perfect, harusnya ini segala macam. Tapi kamu lupa untuk memberikan diri kamu ruang ketika kamu jatuh. Makanya ketika kamu membuat sesuatu, keinginan, goal apa segala macam, kasih ruang untuk kamu berbuat salah. Kasih ruang diri kamu untuk istirahat, untuk pause gitu ya. Karena itu dengan kamu memberikan ruang sendiri, kamu memberikan diri kamu nafas. Memberikan diri kamu untuk refleksi, untuk review. Udah sampai sejauh mana sih perjalanan hidup saya? Udah sampai sejauh mana saya menjadi orang yang berguna? Udah sejauh mana langkah-langkah yang saya ambil itu udah oke. Sampai sejauh mana saya bisa mengejar impian-impian saya gitu. Karena dunia sekarang tuh dunia agility yang unpredictable. Jadi kita harus siap-siap untuk memberikan ruang yang unpredictable yang nggak sesuai dengan kontrol kita. Kita tuh harus siap lahir batin. Bukan yang tentang hal yang bisa kita kontrol, tapi perbanyaklah hal-hal yang unpredictable yang kita nggak bisa kontrol. Gitu teman-teman. Dalam membuat desain kehidupan ini. Berikutnya. Berikutnya, panitia. Nah, kemudian di sini ada clue di bawah di kalimat yang nomor 3. Temukan masalah kamu, apa sih masalah kamu? Kemudian temukan cara penyelesaiannya. Mohon maaf sebelumnya. Dan itu ketika kamu udah menemukan problemnya apa, ketika kamu udah tahu penyelesaian masalahnya apa, kamu akan membuat desain kehidupan yang bagus, teman-teman. Nah, desain yang bagus, yang tepat, yang memang itu sesuai keadaan, sesuai situasi. Jadi jangan terlalu ngotot untuk pengen yang perfect gitu ya. Jadi kuncinya dalam membuat desain life itu adalah yang pertama adalah coba kamu curious untuk mengeksplor diri kamu, mengeksplor pekerjaan kamu, mengeksplor tentang kegagalan kamu. Saya gagalnya apa sih? Gitu. Tapi jangan sampai kamu blaming, baik blaming diri sendiri maupun blaming ke orang lain gitu ya. Karena in dan out eksternal kita, internal kita itu akan memberikan pengaruh. Nggak tahu persentasenya berapa teman-teman yang tahu. Yang kedua adalah membuat sesuatu yang sehat, sesuatu habit yang akan teman-teman lakukan setiap hari gitu. Temukan apakah habit saya ini bekerja atau tidak bekerja. Lalu analisa, kenapa nggak bekerjanya? Misalnya karena saya malas-malasan, karena saya suka menunda-nunda, dan segala macam. Kemudian, reframe the problem. Reframe the problem ini maksudnya ketika ada masalah A, teman-teman harus akui dulu, ya saya mengalami masalah A. Kemudian ketika kita udah ketenangan, sebenarnya masalah A itu yang buat siapa sih? Misalnya gara-gara dia nggak ngerjain atau nggak memenuhi A, gara-gara saya dapat nilai jelek dari dosen atau dari orang gitu, saya dapat nilai jelek nih dari orang, saya marah gitu kan. Oke, ketika kamu sudah agak enakan, sudah merilis emosi marah kamu, coba deh, sebenarnya saya dapat nilai jelek ini dari mana ya? Oh, ternyata dari saya nih, saya sistem kebut semalam misalnya. Kemudian saya menunda-nunda dan segala macam. Jadi kan sebenarnya saya salahnya ini, penyebab salahnya tuh ini, sehingga saya dapat nilai seperti ini. Itu teman-teman. Jadi reframe the problem itu di saat kamu sudah dalam state untuk berpikir jernih, berpikir dengan sehat. Kemudian yang keempat tuh adalah ikuti proses. Jangan, kamu boleh buat goal itu dipajang aja deh di kamar kamu gitu ya, atau di meja belajar kamu.
bagian yang mana yang bisa kamu lihat, tapi jangan pernah fokus sama goalnya, fokus sama proses. Kita tuh nggak pernah menghargai proses kita tuh nggak pernah menghargai diri kita bahwa gila ya, saya udah kerja 24 jam, apa namanya, tapi kita masih nyalain diri sendiri, gitu, nggak berterima kasih ke diri sendiri. Gila, badan kamu tuh kamu ajak kerja terus ya, ketika kamu sakit ya wajar lah kamu sakit, kamu udah banyak apa ya menggunakan badan kamu untuk bekerja, jadi wajar aja dia menuntut kamu untuk istirahat. Jadi jangan nyalahin sakit, tapi nyalahin bahwa cara saya tuh ternyata saya fokusnya sama goal, saya nggak fokus sama proses, sehingga saya mengabaikan hal-hal yang lain gitu. Kemudian mencari bantuan. Mencari bantuan ini entah coach, entah mentor, entah profesional kesehatan atau siapapun. Karena kita tuh nggak bisa, atau siapapun yang teman-teman percaya, karena kita tuh nggak bisa berjalan lurus gitu ya, nggak tahu gitu. Kita butuh bantuan untuk kita salah nggak sih, untuk nge-review sejauh mana sih kita udah benar atau belum benernya gitu. Kita tuh juga apa ya, meminta bantuan itu untuk mereview diri kita, dan kita mau untuk menurunkan ego untuk menerima masukan. Karena ketika kita dapat masukan dari orang, biasanya kita menolak gitu. Ada sistem penolakan diri gitu. Itu hal normal. Tapi ketika kita sadar diri bahwa saya butuh bantuan, saya akan menurunkan ego saya untuk menerima nasihat. Reviewnya mereka itu akan lebih bagus ketika teman-teman dipaksa diberikan nasihat dari orang gitu. Jadi kalau teman-teman nggak mau dapat nasihat dari orang, oke, tapi ke diri sendiri dulu. Saya siap nggak sih menerima masukan dari orang lain? Kalau saya siap, berarti saya harus menurunkan ego saya supaya nanti nggak clash gitu. Percuma aja teman-teman minta nasihat, tapi kalau egonya tuh nggak kan udah seharusnya udah begini-gini. Nah, itu nggak akan mempan tuh masukannya gitu teman-teman. Slide berikutnya, panitia. Dalam setiap apapun yang teman-teman desain gitu ya dalam kehidupan tadi, cobalah untuk membuat aksi nyata yang sangat sederhana. Jangan buat yang ribet yang nggak akan kamu bisa achieve. Jadi buatlah dalam 24 jam ke depan kamu mau ngapain sih? Dari empat aspek tadi kamu pilih salah satu deh. Misalnya saya mau tidur nanti 20 hari ini, misalnya saya pengen tidur 8 jam, atau saya pengen makan enak, atau saya pengen ikut ya, investasi, nabung berapa, nah, terserah. Kemudian 1 minggu ke depan teman-teman mau melakukan apa untuk mencapai goalnya teman-teman. Kemudian 30 hari ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Kenapa sih kok kita harus ada aksi nyata? Karena gini, itu untuk nge-reminder kita bahwa kita tuh udah sampai step mana sih perjalanan hidup kita gitu, apa step-step apa aja sih yang udah kita lakukan dan ternyata belum kita lakukan gitu. Jadi ketika kita 24 jam kita nggak melakukan apa-apa, kita masih ada 1 minggu untuk melakukan perubahan. Ketika 1 minggu nggak ada perubahan, kita butuh waktu 30 hari untuk melakukan perubahannya, dan begitu seterusnya gitu teman-teman. Jadi ketika membuat aksi nyata ini, kuncinya adalah harus yang sederhana, perilaku yang sederhana sekali, kemudian konsisten, disiplin, karena nggak ada yang instan, fokus, jangan bercabang pikirannya, kemudian ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih ke diri sendiri, karena kita udah menggunakan otak kita untuk berpikir, menggunakan badan kita untuk bekerja, berterima kasih kepada orang-orang terdekat kita yang udah mensupport kita. Siapapun itu kita ucapkan terima kasih, karena berkat mereka, entah nasihatnya, entah masukannya, entah saran yang pedas gitu ya, ternyata itu untuk membangun diri kita gitu. Bisa juga dalam aksi nyatanya kita mengucapkan terima kasih kepada siapapun gitu. Berikutnya, jadi kalau saya boleh menganalogikan ya teman-teman, life design mapping itu sebenarnya tuh kayak kita think like a desainer pakaian atau arsitektur, tapi kita tuh goal life-nya tuh kayak traveler. Kita tuh nggak tahu kita tuh mau kemana, kita tuh akan mendapatkan apa. Jadi
desain mapping kehidupan kalian tuh seperti desain seorang desainer arsitektur, jalani kehidupannya itu seperti traveler. Jadi kalau ada apapun, ya udah siap lahir batin aja. Unpredictable is okay. Tapi ketika kalian udah punya tujuan dan tujuan kalian tuh maju mundur, ya nggak apa-apa. Itulah perjalanan, itulah petualangan. Karena hidup itu petualangan, kita yang ngedesain dan teorinya tuh kita yang desain, prakteknya tuh kayak kita berpetualang. Jadi jangan terlalu menggekeh untuk menjadi perfect gitu loh. Gitu. Slide berikutnya. Slide berikutnya panitia. Oke. Nah, di sini saya memberikan hashtag I'm human in progress. Gitu, bukan terima kasih, tapi katakan kepada diri kalian bahwa saya itu adalah manusia yang berprogres terus-menerus setiap hari. Jangan pernah kasih titik dalam kehidupan teman-teman, apapun kehidupan orang-orang, sejahat apapun orang kepada kita gitu ya, dalam proses kita mendesain hidup ini, dapat review dan kritikan. Jangan pernah kasih titik, tapi kasih koma. Koma artinya kita berproses. Makanya saya kasih hashtag I am human in progress gitu ya. Kemudian di sini ada kata jeda. Ketika kalian fokus sama goal gitu ya, kalian kasih diri kalian untuk jeda, untuk beristirahat, untuk bernafas. Karena kita tuh manusia, bukan robot ya, by the way teman-teman. Kemudian ini ada quote dari Martin Luther King dan Brian Tracy gitu ya, yang intinya adalah tetap terus berproses, jangan pernah berhenti, kalau jatuh ya nggak apa-apa, diterima. Kalau kamu di atas, ingat untuk rendah hati. Apapun goal kamu, semoga kamu dapat mendapatkan goal itu dengan tepat waktu, ya. Dan jangan pernah untuk menyerah, konsisten, disiplin itulah kuncinya. Sekian dari saya, teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you, saya kembalikan ke panitia. Oh baik, sangat luar biasa sekali ya teman-teman materi dari Kamita ini. Dan luar biasa sekali live mapping teman-teman yang tadi udah diskusi. Nih, pada sesi selanjutnya, buat teman-teman yang mau bertanya, kami sediakan satu slot saja pertanyaan. Boleh siapa? Ada yang mau bertanya? Raise hand. Oke, kita sudah menemukan satu. Waskito, boleh langsung saja pertanyaannya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya minta maaf karena nggak bisa on cam karena terkendala sinyal. Jadi yang saya tanyakan kepada pemateri adalah begini. Kan tadi ada beberapa yang harus kita lakukan 24 jam, terus 7 hari, begitu kan. Nah, biasanya ini saya terjebak di dalam yang namanya mindfulness atau enggak self-love. Misalnya saya sehari ini makan atau enggak saya lebih banyak tidur. Nah, akhirnya kan kayak hal-hal enak tersebut membuat saya jadi kayak terlena gitu. Jadi akhirnya saya nggak punya progres. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut seperti itu? Terima kasih. Oke, thank you Waskito Rizky ya yang untuk pertanyaannya. Terjebak dalam hal yang mungkin itu hal yang tidak tepat. Tapi gini teman-teman. Kenapa kita itu banyak makan, kenapa kita banyak tidur dan segala macam, coba dicek kembali. Sebenarnya makan itu bentuk pelarian kita nggak sih? Tidur itu sebenarnya bentuk pelarian kita nggak sih dari masalah? Bentuk kalau misalnya orang tuh banyak makan, kayak kenapa orang banyak makan nih? Contoh di kantor saya gitu kan, karena dia nggak ada kerjaan gitu loh. Jadi untuk dia tetap ada kerja, dia dengan makan, dengan ngunyah apapun gitu. Padahal dia udah makan lagi gitu, karena dia nggak bilang dia nggak ada kerjaan. Bentuk pelarian dia karena nggak ada kerjaan adalah makan. Jadi makan buat dia itu adalah kerjaan. Kemudian kenapa kok larinya tidur? Coba dicek, apakah kamu kurang tidur belum selama 1 minggu terakhir? Kamu sering begadang nggak? Atau jangan-jangan pola tidur saya tuh nggak bener ya, pola tidur kan yang harusnya disiplin tuh 6 jam setidaknya saya harus tidur. Jangan-jangan ketika saya tidur-tiduran, sebenarnya ada bentuk prokrastinasi atau penundaan yang saya lakukan. Jadi kayak
sebenarnya prokrastinasi ini adalah bentuk kemarahan dalam diri yang tidak tersalurkan dengan tepat. Jadi kayak kita tuh menunda-nunda, males. Sebenarnya tuh kita marah. Marah itu bukan pada orang lain, marah itu pada diri sendiri. Tapi enjoy aja, nikmat aja gitu. Nah, jadi itu bukan mindfulness teman-teman sebenarnya. Jadi itu tuh terjebak pada penyelesaian hal yang tidak tepat yang perlu kita cari tahu penyebabnya dari mana. Gimana sih sebenarnya cara mindfulness yang tepat itu? Dimulai dari teman-teman, kalau saya tuh diajarin dengan duduk duduk diam dulu, kemudian kamu boleh nutup mata atau tidak tutup mata, kamu lihat pikiran kamu tuh yang lagi berpikiran tuh tentang apa. Kayak kita tuh menikmati, oke. Dan biasanya orang yang latihan mindfulness itu ketika waktu saya latihan mindfulness, saya set alarm. Set alarm untuk, oke, ini selesai. Untuk overthinking saya berikan ruang. Untuk di duduk hening ini, saya berikan waktu 5 menit. Selesai. Lebih dari situ, alarm saya akan pergi. Nah, kemudian kita harus punya time mau berapa lama kita melakukan perilisan, mau melakukan males-malesan, kita harus punya time-nya gitu. Jadi biar nggak kebablasan dan dalam kok bukannya kalau ada time justru kita nggak jadi mindful ya. Awal-awalnya iya kita nggak akan mindfulness, tapi mindfulness itu di situ diselipin disiplin dan konsisten. Jadi itu kalau menurut saya bukan mindfulness ya Waskita ya, tapi lebih kepada pelarian kamu akan sesuatu yang tidak kamu selesaikan gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, Ada lagi? Sudah terjawab ya Kak Waskita. Diskusi pagi ini sangat menarik ya teman-teman, namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Mungkin kita cukupkan saja ya sesi diskusi kali ini. Nanti di lain waktu mungkin kita bisa bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Saya mau menyimpulkan dulu ya. Dari hasil diskusi pagi ini dapat simpulkan bahwa chaos ini ternyata banyak dialami oleh para remaja menuju dewasa awal ya. Karena itu wajar sih, kita juga sering merasa ada malas, tidak konsisten, dan overthinking tentunya. Tadi ada kutipan bahwa kita akan selalu berjalan membuat desain hidup yang dinamis, jangan terlalu perfect jadi orang. Berikan ruang untuk menampung diri, dan berikan jeda agar mampu beradaptasi pada situasi yang tidak diprediksi. Wah, benar banget ya teman-teman. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Kamita selaku pembicara pada acara pagi hari ini yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kepada teman-teman, boleh dong berikan give applause buat Kamita. Reaction. Terima kasih ya Kamita ya. Oh iya, sebelum saya pamit undur diri, saya mau umumin dulu nih pemenang voucher konseling sebesar 50.000 kepada 2 orang yang tadi berdiskusi ya. Nanti panitia akan menghubungi 2 orang itu kepada Kak siapa tadi ya? Kadila dan Kak S. Wahyuni akan mendapatkan voucher 50.000 dan mendapat goodie bag dari Ines. Dan untuk yang terakhir tadi, Kak Waskito akan mendapatkan goodie bag dari Ines Kosmetik. Nanti kontak person akan menghubungi ya. Baik, akhirnya karena sesi yang saya jalankan telah selesai, saya selaku moderator, apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf tulus-tulusnya. Saya Ayuni Lisa Hasdini, selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya serahkan lagi acara kepada MC. Baik, terima kasih ya Yuni telah memandu acara tadi. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemberian sertifikat kepada pembicara yang akan diberikan oleh Kak Mulyanto. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Nah, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kamita karena telah menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara di acara pagi hari ini. Dan sekarang ada pemberian sertifikat kepada Kamita. Terima kasih, Kak. Baik, Sama-sama, Mulia. Terima kasih saya panitia. Mohon maaf ya baik, telat. saya akan memandu foto pemberian sertifikat ya. Bentar. Loading. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya kita akan foto bersama. Para peserta diharapkan untuk on cam semua ya. Kita akan foto bersama. Baik, siap ya. Siap. Slide 1 dulu ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Slide 2-nya. 1, 2, 3. Oke. Siap. Bentar. Ya. 1, 2, 3. Yang slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Ya. Siap. Sudah. Baik, diingatkan lagi kepada seluruh peserta untuk mengisi absen yang sudah di-forward oleh kontak person kami, bisa diisi untuk bukti kehadiran. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung kegiatan. Demikian rangkaian kegiatan workshop Quarter Life Crisis Can I Be Successful. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan jangan lupa teman-teman buat yang di luar rumah, prokes. Jangan lupa jika tidak terlalu penting, bisa diam di rumah. Sehat selalu, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kak, terima kasih. Siang, Kak. Terima kasih.